Baik, perkenalkan nama saya Sekar Nur Cahyani Sutrisno, NIM 14014192227. Saya akan menjelaskan materi mengenai buklet. Jadi buklet merupakan media berbentuk buku berukuran kecil yang memuat gambar dan tulisan. Istilah buklet berasal dari kata buku dan leaflet. Artinya, media buklet merupakan perpaduan antara buku dan leaflet. Buklet memiliki format atau ukuran yang kecil seperti leaflet, namun struktur isi buklet menyerupai buku yang terdapat pendahuluan, isi, dan penutup. Hanya saja cara penyajiannya lebih ringkas dari buku. Buklet umumnya digunakan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, karena buklet memberikan informasi dengan spesifik dan banyak digunakan sebagai alternatif media untuk dipelajari setiap saat. Lalu pembahasan selanjutnya mengenai manfaat buklet. Penggunaan bahan ajar buklet memiliki beberapa manfaat. Yang pertama yaitu memudahkan siswa untuk memahami materi yang disampaikan. Dua, membuat siswa tidak mudah bosan dalam memahami suatu materi. Yang ketiga, menarik minat siswa untuk belajar. Yang keempat, mempermudah guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Kelima, menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang keenam, menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan materi unsur-unsur yang ada di dalam buklet. Secara spesifik, Prastowo 2014 menyatakan bahwa dalam menyusun sebuah buklet sebagai media, buklet setidaknya mencakup 1. Judul diturutkan dari kompetensi dasar atau KD atau materi pokok sesuai dengan besar kecilnya materi. 2. KD atau materi pokok yang akan dicapai, diturunkan dari standar isi dan standar kompetensi lulusan. Yang ketiga, informasi pendukung dijelaskan secara jelas, padat, menarik, memperhatikan penyajian kalimat yang disesuaikan dengan usia dan pengalaman pembaca. Yang keempat, pada buklet terdapat lebih banyak gambar daripada teks, sehingga tidak terkesan monoton. Yang kelima, gambar ditampilkan secara nyata, yaitu gambar-gambar yang sudah dikenal oleh peserta didik. Keenam, isi disusun berdasarkan kebutuhan peserta didik. 7. Mudah dibawa kemana saja dan dibaca kapan saja dan di mana saja. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kekurangan dan kelebihan buklet. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan buklet. Menurut Ewles, dalam Fitria Ross 2012, buklet memiliki keunggulan. Yang pertama, dapat digunakan sebagai media atau alat belajar mandiri. Yang kedua, dapat dipelajari isinya dengan mudah. Ketiga, dapat disajikan informasi secara spesifik. Yang keempat, mudah untuk dibuat, diperbanyak, dan diperbaiki serta disesuaikan. 5. Mengurangi kebutuhan mencatat. Keenam, dapat dibuat secara sederhana dan memerlukan biaya yang relatif murah. Ketujuh, tahan lama. Kedelapan, memiliki daya tampung yang luas. Kesembilan, dapat diarahkan pada segmen tertentu. Selanjutnya, mengenai kekurangan buklet. Menurut Ronald H. Anderson tahun 1994, kekurangan buklet adalah yang pertama, perlu waktu yang lama untuk mencetak tergantung dari pesan yang akan disampaikan dan alat yang digunakan untuk mencetak. Yang kedua, sulit menampilkan gerak di halaman. Yang ketiga, pesan dan informasi terlalu banyak dan panjang, akan mengurangi niat untuk membaca. Yang keempat, perlu perawatan yang baik agar media tersebut tidak rusak dan hilang. Baik, itulah pembahasan saya mengenai buklet. Pada pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Catur Palupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catur Palupi, NIM 14014192226 dari Rombel E. Di sini saya akan menjelaskan materi kelas 6 dari tema 9, yaitu mengenai tata surya. Yang pertama, matahari sebagai pusat dari tata surya. Matahari adalah bola gas yang memancarkan cahayanya sendiri. Semua benda langit di tata surya berputar mengelilingi matahari. Diameter matahari 110 kali diameter bumi. Yang kedua yaitu planet-planet. Planet yang pertama yaitu Merkurius.
Planet yang terdekat dengan matahari adalah planet Merkurius. Lapisan atmosfer Merkurius sangat tipis sehingga permukaannya mencapai 430 derajat Celcius pada siang hari. Yang kedua yaitu Venus. Planet terdekat kedua dari matahari yaitu planet Venus. Ukurannya hampir sama dengan bumi, jadi sering disebut sebagai kembaran bumi. Yang ketiga yaitu Bumi. Bumi adalah satu-satunya planet yang dihuni oleh makhluk hidup. Bumi memiliki atmosfer yang terdiri dari nitrogen, oksigen, karbon dioksida, dan juga uap air. Selanjutnya yaitu Mars. Planet Mars sering disebut planet merah karena tampak kemerahan. Keseluruhan permukaan Mars berupa padang pasir yang tertutup oleh debu dan bebatuan padat yang berwarna merah. Selanjutnya yaitu Jupiter. Jupiter merupakan planet terbesar dalam tata surya. Besar Jupiter 11 kali besar bumi sehingga sering disebut sebagai planet raksasa. Selanjutnya yaitu Saturnus. Saturnus adalah planet terbesar kedua dalam tata surya setelah Jupiter. Ukuran Saturnus 9 kali ukuran bumi. Saturnus merupakan planet yang sangat indah karena memiliki 3 cincin pada bagian atmosfernya. Yang selanjutnya yaitu Uranus. Planet Uranus tampak berwarna hijau kebiruan. Planet Uranus memiliki cincin pada atmosfer. Namun cincin Uranus tidak dapat diamati dari bumi sekalipun dengan bantuan teleskop. Yang terakhir yaitu Neptunus. Planet Neptunus tampak berwarna kebiruan. Neptunus juga dikelilingi oleh cincin debu. Selain itu, Neptunus memiliki bintik hitam. Bintik itu diperkirakan adalah badai raksasa. Yang selanjutnya yaitu benda-benda langit. Yang pertama, asteroid. Asteroid adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas gumpalan batu dan logam yang mengapung di angkasa. Yang kedua yaitu komet. Komet merupakan benda langit yang beredar mengelilingi matahari dan tampak bersinar karena memantulkan cahaya matahari. Komet sering disebut bintang berekor karena bentuknya panjang seperti ekor. Yang ketiga yaitu meteoroid. Meteoroid ialah kumpulan batu-batu kecil yang terapung di ruang angkasa. Biasanya orang menyebutnya bintang jatuh. Yang keempat yaitu satelit. Satelit merupakan pengiring planet. Sambil beredar mengelilingi planet, satelit juga berputar pada porosnya. Yang selanjutnya yaitu rotasi dan revolusi bumi. Rotasi adalah bumi berputar pada porosnya. Waktu yang diperlukan bumi untuk berotasi satu kali mengitari porosnya adalah 1 hari atau 24 jam. Rotasi bumi terhadap porosnya menyebabkan 1. Pergantian siang dan malam hari. 2. Gerak semu harian benda langit. 3. Penggembungan di khatulistiwa dan penempatan di kedua kutub bumi. Yang keempat, perbedaan waktu untuk tempat-tempat yang berbeda derajat bujurnya. Lalu selain rotasi, bumi juga melakukan revolusi. Revolusi yaitu gerak bumi mengitari matahari. Arah bumi berevolusi sama dengan arah rotasinya, yaitu berlawanan arah jarum jam. 1 kali revolusi bumi yaitu memerlukan waktu 362,25 hari. Revolusi bumi mengitari matahari menyebabkan 1. Pergantian musim, 2. Perubahan lamanya siang dan malam. Yang ketiga, gerak semu tahunan matahari. Yang keempat, terlihatnya bintang yang berbeda di bulan ke bulan. Selanjutnya yaitu revolusi dan rotasi bulan. Bulan itu adalah satelit bumi ya adik-adik. Bulan melakukan 3 gerakan sekaligus yaitu berotasi pada porosnya, beredar mengelilingi bumi, dan bersama bumi mengelilingi matahari. Selanjutnya yaitu gerhana bulan dan juga gerhana matahari. Gerhana bulan terjadi saat sebagian atau seluruh penampang bulan tertutup oleh bayangan bumi.
Itu terjadi jika bumi berada di antara matahari dan bulan pada satu garis lurus yang sama, sehingga sinar matahari tidak dapat mencapai bulan sebab terhalangi oleh bumi. Yang selanjutnya yaitu gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi pada saat posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari, sehingga menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari. Yang selanjutnya yaitu mengenai kalender. Ada dua cara untuk menentukan almanak atau kalender, yaitu yang pertama berdasarkan perhitungan-perhitungan gerak matahari atau gerak bumi, revolusi tiap matahari yang disebut tahun matahari atau tahun Syamsiah, contohnya tahun Masehi. Yang kedua berdasarkan perhitungan-perhitungan gerakan bulan atau revolusi bulan terhadap bumi, disebut tahun bulan atau tahun Komariah. Tahun Syamsiah dihitung berdasarkan lamanya bumi sekali beredar mengelilingi matahari, yaitu 365 hari. Yang kedua yaitu tahun Komariah. Tahun Komariah dihitung menurut peredaran bulan. Bulan mengelilingi bumi dalam waktu 29 hari, 12 jam, 44 menit atau dibulatkan menjadi 29 hari. Nah, kalender Komariah ini disebut juga kalender Hijriyah. Sekian ya teman-teman dan juga adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.